Kita menggunakan yang namanya pengecekan kesehatan keuangan. Jadi kesehatan itu tidak pengecekan kesehatan tidak hanya badan saja kita saja dia dan juga Tribuner seperti halnya mungkin medical check up, MCU dan lain sebagainya misalnya kayak gitu kan. Di dalam tata kelola keuangan kita juga bisa kita cek. Contohnya apa? Dari mulai ngomong dana darurat. Seberapa besar sih dana darurat yang dibutuhkan kalau nanti kedaruratan terjadi? Yang kedua, seberapa besar sih kita punya likuiditas dari total aset, misalnya di angka 15%, sudah mencukupi belum misalnya? Seberapa besar sih kita sudah melakukan saving ataupun investment untuk investasi, menunda kenikmatan ya. Seberapa besar sih sekarang porsi hutang kita? Apakah di atas 35%? Hati-hati kalau di atas 35% ya. Nah, seberapa besar sih aset produktif kita saat ini ada berada? Kalau kurang dari 50% dari total aset, berarti sebagian besarnya masih aset konsumtif. Hati-hati menggerogoti keuangan kita. Jadi harusnya semakin hari kekayaan kita naik malah bisa turun ya. Yang terakhir adalah tentang bagaimana aset ini dikurangi dengan hutang. Apakah kita masih punya kekayaan yang banyak atau tidak? Karena kalau kekayaan kita yang seolah-olah banyak dikurangi hutang itu sama dengan nol, ini sudah masuk kepada bankruptcy atau kebangkrutan. Makanya jangan sampai kita hanya kita sebut sebagai yang looks rich, seolah-olah kaya, tapi ternyata semuanya itu dari pay letter, dari hutang kartu kredit, dari hutang jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi bisalah sebagai being rich. Oh, ternyata hutang dia memang nol ya, misalnya ataupun minim. Nah, kekayaannya banyak. Nah, itu bolehlah ya. Makanya ini yang perlu kita jaga. Nah, selain itu juga kita terapkan juga yang namanya 4S dia. Kalau yang bersifatnya syariah itu 4S, kalau konvensional biasanya 3S ya. Nah, 4S ini apa saja? 4S ini diantaranya adalah yang pertama adalah sharing. Ya, kalau secara syariah itu sharing itu berarti berbagi. Wealth purification, pemurnian harta kita. Nah, berbagi ini seperti halnya mungkin zakat, infak, sedekah, ya, wakaf, hibah. Persepuluhan seperti itu ya Mas ya. Gimana? Persepuluhan. Ya, betul. Seperti halnya kalau misalnya di teman-teman yang Nasrani itu seperti perpuluhan, ataupun nanti misalnya ada charity-charity yang lain atau sumbangan yang lain seperti itu ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa juga mengalokasikan hal itu ya. Kemudian yang selain itu sharing, berarti yang kedua adalah securing. Bagaimana kita mengamankan secure ya, mengamankan kita punya pendapatan tadi ya, ataupun kita punya aset tadi ya. Nah, ini makanya perlunya kita menghindari ataupun mentransfer risiko. Kita bisa membeli dari misalnya produk-produk asuransi untuk sakit, kecelakaan, tutup usia. Jadi kalau hal ini terjadi, setidak-tidaknya nggak harus membayar dari kantong sendiri. Sudah terlalu banyak cerita yang bisa kita lihat bahwa banyak orang yang jatuh miskin karena sakit ya kan. Nah, makanya supaya nggak terjadi ini maka perlulah beli proteksi tadi. Salah satunya adalah securing. Selain securing dari sisi asuransi, kita juga perlu yang namanya hedging atau diversifikasi. Hedging berarti aset kita nggak hanya semua 100% di properti saja, di aset liquid saja, tapi bisa juga di logam mulia, bisa di aset investasi, sehingga kalau ada yang satu ketika nilainya turun, ada yang satu naik, kita masih bisa punya rata-ratanya begitu ya. Nah, ini bagaimana kita securing ya. Kemudian setelah sharing securing yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai saving atau berinvestasi. Jadi makanya kalau ada yang tanya, saya mending beli asuransi dulu atau saya beli investasi dulu? Kalau jawaban saya adalah securing dulu ya. Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak kita inginkan, risiko-risiko yang nggak kita inginkan. Baru kemudian investasi. Di mana-mana investasi nggak ada yang dijamin kan Dea dan juga Tribuners. Nah, makanya dari sini kita perlu saving yang kemudian kita tata strategi sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan profil risiko kita. Saya itu berani sampai dengan risikonya yang agresif, moderat, atau yang konservatif. Maka instrumen ataupun alat untuk investasinya juga menyesuaikan. Kalau yang misalnya agresif bisa jadi mungkin di saham, di fintech, ya, kemudian di aset kripto atau bahkan NFT misalnya saja ya. Tapi kalau misalnya yang moderat di mana? Reksadana saham, reksadana campuran, misalnya ataupun fintech, kemudian ataupun properti dan juga misalnya yang sejenisnya. Ya. Kemudian kalau saya ternyata yang konservatif, saya harus masuk mana? Mungkin bisa jadi cukup deposito ataupun suku atau obligasi ataupun kalau reksadana yang pasar uang misalnya saja. Nah, ini sehingga apa? Kita walaupun menjalankan investasi tetap peace of mind. Seorang yang konservatif tapi beli saham
turun 50%, dia bisa stres atau bahkan misalnya sampai dengan yang hal fatal lain terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi kayak gitu kan. Nah, ini bagaimana kita bisa saving. Kemudian yang keempat, kalau kita sudah sharing, kemudian kita securing, kemudian kita saving, barulah boleh spending. Tapi kan kalau di masyarakat kita balik, dapat gajian, oke, pede, gitu ya, langsung pay letter dan juga langsung kayak misalnya traveling ya, I love traveling dan lain sebagainya. Sah-sah aja, nggak ada yang salah selama itu bukan berdiri di atas hutang, selama pokok-pokok yang lebih penting tadi sudah dipenuhi. Gitu Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.